Di tengah hiruk-pikuk pesta musim gugur di Jakarta Air, tangan Sari tiba-tiba diraih oleh seorang wanita asing yang berpakaian rapi, menariknya menjauh dari kerumunan yang semakin memanas akibat demonstrasi mendadak. Wanita itu, yang kemudian Sari ketahui sebagai Lestari, CEO terkenal dari perusahaan teknologi raksasa, menyelamatkannya dari pukulan polisi yang nyaris mengenai kepalanya. Tapi justru membuat Sari dituduh sebagai bagian dari kelompok pengunjuk rasa oleh keluarganya sendiri. Kini, Sari berdiri di depan pintu rumah orang tuanya, dengan hati berdegup kencang, menyadari bahwa pertemuan itu telah mengubah segalanya. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum menekan bel pintu. Pintu terbuka, dan wajah ibunya, Bu Ratna, muncul dengan ekspresi campur aduk antara khawatir dan marah. "Sari, kamu kemana saja? Kami dengar ada kerusuhan di pesta itu. Dan ada berita bahwa kamu terlibat dengan orang-orang radikal." Bu Ratna langsung menarik Sari masuk, memeriksanya dari atas ke bawah. Sari menggelengkan kepala, tapi kata-kata tersekat di tenggorokan. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa wanita yang menariknya itu bukanlah pengunjuk rasa, tapi seorang cewek yang kebetulan berada di sana? Malam itu keluarga Sari berkumpul di ruang tamu. Ayahnya, Pak Budi, seorang pegawai negeri sipil yang konservatif, duduk dengan wajah tegang. "Kami lihat video di berita. Kamu ditarik oleh seorang wanita aneh. Siapa dia? Jangan-jangan kamu sudah terlibat dalam hal-hal yang tidak benar." Sari mencoba bercerita, tapi suaranya gemetar. Dia hanya menyelamatkan aku, Pak. Namanya Lestari, dia CEO dari Technoa." Nama itu membuat ayahnya mengerutkan dahi. Lestari. Wanita yang sering digosipkan itu. Yang katanya tidak suka pria. Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati Sari yang selama ini menyembunyikan rahasianya sendiri. Sari adalah seorang lesbian, tapi di keluarga yang taat agama dan tradisi Jawa, hal itu adalah tabu yang tak terucapkan. Sejak kecil, Sari tumbuh di lingkungan yang menekankan nilai-nilai keluarga tradisional. Ibunya selalu bercerita tentang pernikahan ideal, dan ayahnya sering mengingatkan bahwa tugas seorang anak perempuan adalah menikah dengan pria baik dan melanjutkan garis keturunan. Sari pernah mencoba berkencan dengan pria di kampus, tapi hatinya tak pernah bergetar. Pertemuan pertamanya dengan wanita yang membuatnya merasa berbeda adalah di universitas, tapi dia memendamnya dalam-dalam, takut akan penolakan. Kini pertemuan dengan Lestari membangkitkan perasaan itu lagi, tapi juga membawa ancaman. Keesokan harinya, Sari pergi ke kantornya sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil. Rekan kerjanya, Rina, langsung menyambut dengan mata berbinar. Sari, kamu Iral ho. Ada oto kamu dengan Bu Lestari di pesta kemarin. Katanya dia tarik kamu kayak bodyguard." Sari tersenyum kecut. Hanya kebetulan. Tapi di dalam hati, dia penasaran. Mengapa Lestari melakukan itu? Dia mencari tahu di internet, dan menemukan profil Lestari, wanita berusia 35 tahun, sukses membangun Technoa dari nol, dikenal tegas dan ditakuti di dunia bisnis. Ada rumor bahwa dia lesbian, tapi tak pernah dikonfirmasi. Sari merasa ada ikatan aneh, tapi dia menggelengkan kepala, mencoba melupakan. Sore itu telepon Sari berdering. Nomor tak dikenal. "Halo, Sari. Ini Lestari. Jika kemarin membuatmu bermasalah." Suara wanita itu tenang tapi hangat. Sari terkejut. "Bagaimana Anda tahu nomor saya?" Lestari tertawa pelan. "Saya punya sumber daya. Saya ingin bertemu untuk minta maaf secara langsung." Sari ragu, tapi rasa penasaran menang. Mereka bertemu di sebuah cafe di kawasan elite Jakarta.
Lestari datang dengan setelan jas yang rapi, rambut pendeknya membuatnya terlihat karismatik. Saya melihat kamu sendirian di kerumunan itu. Insting saya bilang harus menyelamatkanmu, kata Lestari sambil menatap mata Sari. Percakapan mengalir, dari pesta hingga kehidupan pribadi. Sari merasa nyaman, seperti menemukan seseorang yang mengerti. Tapi di akhir pertemuan, Lestari berkata, "Hati-hati, Sari. Dunia ini penuh prasangka." Kata-kata itu membuat Sari gelisah sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, masalah mulai muncul. Di kantor, bos Sari, Pak Andi, memanggilnya. "Sari, ada klien yang komplain. Katanya kamu terlibat politik radikal." Sari terkejut. Ternyata Otto dengan Lestari telah menyebar, dan ada yang mengaitkannya dengan isu sensitif. Sari mencoba membela diri, tapi Pak Andi menggelengkan kepala. "Ini mempengaruhi reputasi agensi. Kamu cuti dulu ya." Sari pulang dengan hati hancur. Di rumah, ibunya semakin curiga. "Kamu sering keluar malam-malam. Jangan-jangan ada hubungan dengan wanita itu." Sari menyangkal, tapi dalam hati, dia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah pertemuan ini adalah berkah atau kutukan? Lestari menelepon lagi. "Saya dengar kamu bermasalah di kantor. Biar saya bantu." Sari menolak, tapi Lestari bersikeras. "Datanglah ke kantor saya besok." Sari pergi, dan di gedung tinggi Tecnoa, dia melihat sisi lain Lestari, wanita yang tegas memimpin rapat, tapi lembut saat berbicara dengannya. Lestari menawarkan pekerjaan sementara sebagai desainer di perusahaannya. "Ini bukan belas kasihan. Saya lihat portfoliomu bagus." Sari menerima, tapi dengan syarat, jangan campur urusan pribadi. Lestari tersenyum. "Setuju." Tapi di mata Lestari, Sari melihat ada sesuatu yang lebih dalam. Kerja di Tecnoa membuka mata Sari. Dia melihat bagaimana Lestari berjuang di dunia bisnis yang didominasi pria, bagaimana dia harus tampil kuat untuk dihormati. Suatu hari, saat lembur, Lestari bercerita tentang masa lalunya. "Saya pernah dicampakkan keluarga karena orientasi saya. Mereka bilang saya membawa malu." Sari terdiam, merasa cerita itu mirip dengan ketakutannya sendiri. "Bagaimana Anda bertahan?" tanya Sari. "Dengan menjadi kuat. Tapi kadang saya merasa kesepian." Saat itu, tangan mereka bersentuhan, dan Sari merasakan getaran yang tak bisa diabaikan. Tapi dia mundur, ingat akan keluarganya. Konflik mulai memuncak ketika ayah Sari mengetahui dia bekerja untuk Lestari. "Kamu gila. Wanita itu punya reputasi buruk. Keluar sekarang juga." Sari menolak untuk pertama kalinya. "Ini kesempatan bagus, Pak." Pertengkaran hebat terjadi, dan Sari pergi dari rumah, tinggal di apartemen sementara yang disediakan Lestari. "Terima kasih," kata Sari. Lestari memeluknya pelan. "Saya akan lindungi kamu." Kata-kata itu membuat Sari bingung, apakah ini persahabatan atau lebih? Dan apa harga yang harus dia bayar? Sari mulai menyesuaikan diri dengan ritme kerja di Tecnoa. Setiap pagi, dia melihat Lestari memimpin tim dengan tegas, tapi di balik itu, ada kelembutan yang hanya ditunjukkan padanya. Suatu siang, saat makan siang bersama, Lestari bertanya, "Kenapa kamu belum pernah cerita tentang keluargamu?" Sari ragu, tapi akhirnya membuka diri. "Mereka konservatif. Saya takut mereka tahu tentang saya." Lestari mengangguk paham. "Saya juga pernah seperti itu. Tapi pada akhirnya, kamu harus memilih hidup untuk mereka atau untuk dirimu sendiri." Kata-kata itu menggema di pikiran Sari sepanjang hari. Di rumah, Bu Ratna menelepon terus-menerus. "Kembalilah, Sari.
Ayahmu sakit hati. Sari merasa bersalah, tapi dia tak mau mundur. Dia mulai merasakan ketertarikan pada Lestari yang semakin kuat. Saat rapat malam, mata mereka bertemu, dan Sari merasa jantungnya berdegup. Tapi dia ingat definisi masyarakat Indonesia tentang cinta, harus antara pria dan wanita. Di media sosial, ada kampanye anti-LGBT yang semakin gencar, membuat Sari takut. Apakah dia siap menghadapi itu? Suatu hari, ada gosip di kantor. Bu Lestari dekat dengan Sari yang baru. Pasti ada apa-apa, bisik rekan kerja. Sari mendengarnya, dan hatinya ciut. Lestari memanggilnya ke ruangan. Abaikan mereka. Ini dunia bisnis, gosip biasa. Tapi Sari bertanya, apa kita terlalu dekat? Lestari menatapnya dalam. Apa yang kamu rasakan? Sari tak bisa jawab, tapi saat Lestari mendekat, dia tak mundur. Mereka berciuman untuk pertama kali, singkat tapi penuh emosi. Setelah itu, Sari panik. Ini salah. Keluargaku. Lestari memeluknya. Kita hadapi bersama. Keputusan itu membawa konsekuensi. Ayah Sari datang ke kantor, marah besar. Kamu bawa anak saya ke jalan sesat, teriaknya di lobi. Lestari keluar, menghadapinya dengan tenang. Pak, Sari dewasa. Dia punya hak memilih. Ayah Sari menunjuk Lestari. Kamu yang merusaknya. Sari berdiri di antara mereka, memilih Lestari. Pak, maafkan saya. Tapi ini pilihan saya. Ayahnya pergi dengan hati hancur, dan Sari menangis di pelukan Lestari. Malam itu, Sari tinggal di apartemen Lestari. Mereka bicara panjang lebar tentang masa lalu. Lestari cerita bagaimana dia diusir keluarga di usia 20-an karena tertangkap berpacaran dengan wanita. Saya bangun dari nol, tapi kehilangan keluarga adalah harga termahal. Sari merasa terinspirasi, tapi juga takut. Bagaimana jika masyarakat menolak kita? Lestari tersenyum. Kita lawan dengan sukses kita. Tapi di luar, badai mulai mengumpul. Ada artikel di media tentang hubungan kontroversial Cheo Technoa dengan Otto mereka. Sari mulai merasakan tekanan sosial. Teman lama menjauh, dan di media sosial, ada komentar kebencian. Lesbian seperti itu merusak moral bangsa. Sari membaca itu dan menangis. Lestari menghiburnya. Ini ujian. Kita kuat. Tapi Sari mulai ragu. Apakah ini layak? Dia menelepon ibunya, mencoba rekonsiliasi. Bu, saya cinta Lestari. Bu Ratna terdiam, lalu menangis. Kamu bawa malu keluarga. Jangan pulang lagi. Kata-kata itu seperti pukulan, membuat Sari jatuh ke lubang depresi. Lestari melihat perubahan Sari. Kamu menyesal. Sari menggeleng tapi matanya berkata lain. Suatu hari, ada ancaman, email anonim yang mengancam akan bocorkan rahasia mereka ke klien besar. Lestari marah, menyewa investigator. Saya lindungi kamu, apapun harganya. Sari merasa terlindungi, tapi juga terbebani. Apakah hubungan ini sehat? Konflik memuncak saat ada demo anti-LGBT di depan gedung Technoa. Demonstran meneriakkan slogan, dan salah satunya melempar batu ke jendela. Sari ketakutan, tapi Lestari berdiri di depan, menghadapi mereka. Ini perusahaan saya, dan saya tak takut. Polisi datang, dan situasi reda, tapi Sari terluka ringan. Di rumah sakit, Lestari menangis. Ma, ini karena saya. Sari memegang tangannya. Tidak, ini karena kita. Tapi di hati Sari, ada keraguan, apakah dia siap bayar harga ini selamanya. Beberapa minggu kemudian, bisnis Lestari terganggu. Klien mundur karena kontroversi.
Lestari harus memilih mundur dari hubungan atau lawan. Dia memilih lawan, tapi itu membuat Sari merasa bersalah. Mungkin kita pisah sementara, usul Sari. Lestari terkejut. Tidak. Saya tak mau kehilanganmu. Pertengkaran pertama mereka terjadi penuh emosi. Sari pergi, tinggal di hotel. Di sana, dia merenung apa yang benar. Keluarga atau cinta. Akhirnya, Sari kembali. Saya pilih kamu. Mereka rekonsiliasi, tapi Sari tahu perjuangan baru dimulai. Hubungan Sari dan Lestari semakin dalam, tapi tekanan dari luar semakin berat. Di kantor, ada karyawan yang resign karena tidak setuju dengan gaya hidup bos. Lestari tegas, memecat yang memprovokasi. Ini tempat kerja, bukan tempat menghakimi. Sari mendukung, tapi di dalam, dia merasa seperti beban. Suatu malam, mereka bicara tentang masa depan. Kita bisa pindah ke luar negeri, usul Lestari. Sari menggeleng. Saya cinta Indonesia. Kita harus ubah pandangan di sini. Lestari tersenyum, tapi matanya penuh kekhawatiran. Keluarga Sari semakin jauh. Adiknya, Riko, menelepon. Kak, ayah sakit. Karena kamu. Sari terpukul, langsung pulang. Di rumah, ayahnya terbaring lemah. Kamu kembali, tanya Pak Budi lemah. Sari menangis. Pak, maafkan saya. Tapi Bu Ratna menyela. Kalau mau putus dengan wanita itu. Sari terdiam, memilih pergi. Hati hancur, dia kembali ke Lestari. Mereka tak mau terima saya. Lestari memeluknya. Kita buat keluarga kita sendiri. Tapi masalah baru muncul, saingan bisnis Lestari, seorang pria konservatif bernama Pak Hadi, memanfaatkan kontroversi untuk menyerang. Dia sebarkan rumor bahwa Tecnoa dipimpin oleh orang sesat. Saham turun dan Lestari harus rapat darurat. Sari hadir, mendukung. Kita lawan dengan akta, kata Sari. Lestari setuju dan mereka luncurkan kampanye inklusitas. Tapi Pak Hadi tak berhenti, bahkan ancam secara pribadi. Hati-hati, Bu Lestari. Ada yang tak suka gaya hidupmu. Sari mulai aktif di komunitas rahasia di Jakarta. Dia bertemu orang-orang seperti dirinya, berbagi cerita. Kamu beruntung punya pasangan seperti Lestari, kata seorang teman. Sari tersenyum, tapi ingat harga kehilangan keluarga. Di rumah, dia konfrontasi Lestari. Apa kita egois? Lestari menjawab, cinta bukan egois. Ini perjuangan. Tapi Sari merasa konflik internal antara hati dan norma sosial. Suatu hari, ada undangan dari keluarga besar. Pernikahan sepupu. Sari ingin pergi, tapi takut. Lestari dorong. Pergilah. Tunjukkan kamu masih bagian mereka. Sari pergi sendirian. Di sana kerabat bergosip. Sari yang dengan wanita cowok itu ya. Astaga, malu sekali. Sari tahan, tapi saat bertemu ayahnya, dia pecah. Pak, saya bahagia dengan Lestari. Ayahnya menggeleng. Itu bukan bahagia. Itu dosa. Sari pergi dengan air mata, memutuskan tak kembali. Kembali ke Jakarta, Sari temukan Lestari sedang rapat dengan lawyer. Ada tuntutan dari Pak Hadi. Dia tuduh kita korupsi. Sari terkejut. Ternyata ini serangan balik. Lestari tenang. Kita punya bukti. Tapi ini akan sulit. Proses hukum dimulai dan media heboh. Sari jadi sorotan, nama keluarganya tercemar. Bu Ratna menelepon, marah. Kamu hancurkan kami. Sari menangis, tapi Lestari bilang, ini ujian cinta kita. Di pengadilan, Lestari hadapi Pak Hadi. Bukti palsu terungkap, dan Lestari menang.
Tapi kemenangan itu mahal, reputasi rusak. Saham pulih lambat. Sari merasa bersalah. Mungkin tanpa saya, ini tak terjadi. Lestari marah. Jangan bilang begitu. Kamu alasan saya bertahan. Mereka bertengkar lagi, tapi akhirnya rekonsiliasi dengan pelukan. Setelah itu, Sari mulai terapi untuk atasi konflik internal. Terapis bilang kamu harus terima diri sendiri dulu. Sari renung dan mulai tulis jurnal tentang perjuangannya. Lestari dukung bahkan rencanakan liburan ke Bali untuk relaks. Di sana mereka nikmati momen damai, tapi Sari dapat kabar, ayahnya masuk rumah sakit. Kembalilah, pesan Bu Ratna. Sari ragu, tapi Lestari bilang pergi. Saya tunggu. Sari pulang, temukan ayahnya lemah. Sari, makan ayah. Ayah takut kehilanganmu. Sari menangis. Pak, saya tetap anakmu. Tapi Bu Ratna masih dingin. Kalau mau tinggal, putus dengan dia. Sari memilih pergi lagi, tapi kali ini dengan hati lebih kuat. Kembali ke Lestari, dia bilang saya siap hadapi semuanya. Kemenangan di pengadilan membuat Lestari lebih kuat, tapi juga lebih waspada. Dia tingkatkan keamanan, dan Sari merasa seperti hidup di bawah pengawasan. Ini untuk lindungimu, kata Lestari. Sari paham, tapi merasa kehilangan kebebasan. Suatu hari, ada tawaran kerja dari luar negeri untuk Sari. Ini kesempatan bagus, kata Sari. Lestari ragu. Tapi kita baru mulai. Sari memutuskan tolak demi hubungan. Tapi itu jadi beban. Konflik dengan keluarga mencapai puncak saat Lebaran. Sari ingin pulang, tapi ditolak. Kamu bukan keluarga lagi, kata Bu Ratna. Sari hancur, dan Lestari ajak ke rumah orang tuanya sendiri, yang sudah lama tak kontak. Di sana Ibu Lestari, Bu Siti, sambut dingin. Kamu bawa wanita lagi. Lestari tegar. Ini Sari, pasanganku. Bu Siti menggeleng, tapi tak usir. Malam itu, mereka bicara. Bu Siti cerita, saya takut masyarakat. Tapi saya rindu anakku. Itu jadi inspirasi bagi Sari. Kembali ke Jakarta, Sari mulai kampanye online anonim tentang hak. Tulisannya viral, tapi juga dapat ancaman. Lestari khawatir. Hentikan, bahaya. Sari menolak. Ini perjuangan kita. Pertengkaran terjadi, dan Sari pergi ke teman. Di sana, dia renung apakah Lestari terlalu protektif. Kembali, mereka bicara. Saya takut kehilanganmu, kata Lestari. Sari paham, dan mereka kompromi. Tapi ancaman nyata datang, mobil Sari hampir ditabrak. Polisi selidiki, dan ternyata terkait saingan bisnis. Lestari marah besar, konfrontasi Pak Hadi. Ini terlalu jauh. Pak Hadi menyangkal, tapi bukti mengarah padanya. Kasus naik lagi, dan media heboh. Sari jadi korban, tapi juga pahlawan di mata komunitas. Di tengah itu, Sari dapat kabar ayahnya membaik, dan ingin bertemu. Sari pergi dengan Lestari. Di rumah, ayahnya bicara. Saya lihat berita. Kamu kuat. Tapi Bu Ratna masih menolak Lestari. Dia penyebabnya. Sari bela. Tidak, Bu. Ini pilihan saya. Pertemuan berakhir tegang, tapi ada harapan. Lestari mulai ragu. Mungkin saya yang mundur demi keluargamu. Sari marah. Jangan. Kita bersama. Mereka hadapi bersama, dan bisnis pulih. Tapi Sari mulai merasakan kelelahan emosional. Terapi membantu, tapi dia pertanyakan, apa benar ini jalan yang benar? Suatu malam, ada pesta perusahaan. Sari dan Lestari hadir sebagai pasangan. Banyak yang dukung, tapi ada yang menjauh.
Seorang karyawan konfrontasi. Ini tak sesuai nilai Indonesia. Lestari jawab, nilai Indonesia adalah toleransi. Itu jadi momen ikonik, tapi Sari merasa lelah. Akhirnya, Sari putuskan bereak sementara. Saya butuh waktu. Lestari hancur, tapi setuju. Sari pindah ke apartemen sendiri, renung. Dia hubungi keluarga, coba rekonsiliasi tanpa Lestari. Tapi hatinya rindu. Setelah sebulan, dia kembali. Saya tak bisa tanpa kamu. Mereka rekonsiliasi lebih kuat. Sekitar 850 White, ini kurang tambah. Di masa break, Sari temui teman lama yang ternyata homofobik. Kamu salah jalan, Sari. Itu buat Sari lebih yakin. Kembali ke Lestari, mereka rencanakan masa depan. Kita adopsi anak suatu hari, mimpi Lestari. Sari tersenyum, tapi tahu sulit di Indonesia. Tapi mimpi itu beri harapan. Hubungan mereka stabil, tapi tantangan tak berhenti. Ada undang-undang baru yang diskusi tentang membuat komunitas gelisah. Lestari jadi aktif diam-diam, dukung petisi. Sari ikut, tapi hati-hati. Suatu hari, ada konferensi bisnis, dan Lestari bicara tentang inklusitas. Cinta tak kenal gender. Aplaus, tapi juga bo. Sari bangga, tapi takut. Keluarga Sari mulai lunak. Riko datang berkunjung. Kak, ayah rindu. Sari ajak ke apartemen. Di sana, Riko lihat Lestari. Kakak bahagia ya? Sari angguk. Riko bilang, aku dukung. Itu jadi jembatan. Akhirnya, ayah Sari telepon. Datanglah ke rumah. Sari dan Lestari pergi. Di sana, diskusi panjang. Pak Budi bilang, aku tak setuju, tapi kamu anakku. Bu Ratna diam, tapi tak usir. Itu kemajuan kecil. Tapi badai terakhir datang, Pak Hadi balas dendam dengan bocorkan data pribadi. Identitas Sari tersebar, dan ancaman meningkat. Lestari sewa bodyguard. Saya lindungi kamu selamanya. Sari merasa aman, tapi pertanyakan, apakah ini hidup normal? Mereka putuskan pindah ke Singapura sementara. Di sana, mereka nikmati kebebasan, tapi rindu tanah air. Kembali ke Indonesia, mereka lebih kuat. Lestari bangun Ondation untuk Haklud. Sari jadi direktur kreatif. Hidup mereka penuh perjuangan, tapi juga cinta. Sari renung, semua pengorbanan layak. Apakah mencintai seseorang dengan gender sama merupakan pilihan yang salah, atau justru keberanian untuk hidup autentik? Di Singapura, mereka nikmati bulan madu tak resmi. Bicara mimpi, rencana. Kembali, mereka hadapi realita. Lestari menang award bisnis, tapi di pidato, sebut Sari sebagai pasangan. Media Indonesia heboh, tapi dukungan meningkat. Komunitas beri apresiasi. Sari tulis buku tentang perjuangannya, jadi bestseller rahasia. Keluarga akhirnya terima, meski lambat. Pak Budi sakit lagi, dan diranjang, bilang bahagialah, anakku. Sari menangis, tapi damai. Hubungan mereka jadi simbol harapan bagi banyak orang. Tapi Sari tahu, perjuangan tak pernah berakhir. Di akhir hari, dia pegang tangan Lestari, siap hadapi apapun.